semuanya. Selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu pada hari ini. Bagaimana kabarnya Mbak Amel hari ini? Sehat? Buat Sehat juga. Kita akan tanya jajannya. Iya. Tangan kiri berarti sehat, semangat, sukacita. Coba ya, adik-adik ya. Pada ulangi lagi sekali lagi. Sekolah minggu Sehat, semangat, sukacita. Kita akan mulai sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita akan berdoa Terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, Nika. Silakan Nika. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur karena bisa berkumpul bersama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Berikan kami hati yang tenang supaya bisa beribadah dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Masih sekolah minggu online. Anak-anak pasti ingat harus apa? Sudah mandi, rapi, Siapkan apa yang disiapkan? Alkitab, persembahan, kemudian sudah makan supaya nanti waktu sekolah minggu anak-anak tidak sambil makan. Ya. Mari sekarang anak-anak bangkit berdiri, kita berdiri. akan memuji Tuhan. Lagunya apa Mbak? Kita akan nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Pakai gerakan ya, adik-adik. Nanti ditiupkan gerakannya. Tentu anak-anak tidak merasa capek ya. Tentu dong, pasti selalu Ya, semangat. semangat berarti tidak merasa capek. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Tuhan. Kira-kira siapa hari ini yang akan memberikan firman Tuhan, Mbak Amel? Siapa ya? Kemarin udah Pak Kris. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Made. Tapi sebelum itu harusnya kita akan
menyanyikan lagu baca kitab suci. Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu kembali dalam sekolah minggu secara online. Anak-anak, sudah siapkah anak-anak untuk mengikuti sekolah minggu? Pasti sudah siap. Bu Made percaya karena hari Minggu ini adalah hari Tuhan yang harus kita sucikan, kita gunakan untuk ibadah. Nah, walaupun ibadah kita hanya online, tapi saya percaya, Bu Made percaya adik-adik sudah, anak-anak sudah siap. Nah, sekarang anak-anak duduk yang manis, siapkan Alkitab, siapkan kertas pulpen. Nanti mungkin ada tugas supaya anak-anak bisa menulis tugas itu sehingga tidak lupa. Nah, sudah siap anak-anak? Nah, kalau sudah siap, mari kita akan mulai. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang kita lakukan dulu anak-anak? Coba, siapa yang tahu? Oh, kita berdoa. Untuk apa berdoa? Supaya kita mengerti akan sabda Tuhan, supaya kita bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu ya. Nah, mari kita akan mulai berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan memimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kudus menyertai kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dan selesai ibadah ini, kami boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyertai ibadah anak-anak-Mu pada hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir nanti, kami dalam keadaan selamat dan sehat, tidak ada langsung apapun. Roh kejahatan kiranya Engkau usir, sehingga hati kami tertuju untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Kita akan sekarang mulai mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Nah, anak-anak silakan cari kitab Keluaran itu sudah kitab apa? Oh, masa tidak bisa Bu Made percaya kok. Setelah kejadian Keluaran. Nah, itu pasal 31 ayat 18 sampai dengan pasal 32 ayat 1 sampai 21. Sudah siap? Firman Tuhan diambil dari Keluaran pasal 31 ayat yang ke-18 dan Keluaran 32 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Musa menerima kedua loh hukum, dan Tuhan memberikan kepada Musa
Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah, anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semua kepadaku." Lalu seluruh bangsa menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel, hamba-hambamu itu,
Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balas, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnyalah diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sangat besar kepada mereka? Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Judul cerita hari ini adalah berjuang untuk setia. Apa itu artinya berjuang untuk setia? Setia, berbakti, menyembah hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mulai. Nah, anak-anak tahu siapakah itu Musa? Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena bangsa Israel sudah lama sekali diperbudak, yaitu 400 tahun. Coba anak-anak bayangkan, diperbudak artinya ditindas selama 400 tahun, sehingga pada waktu itu bangsa Israel dia menurut apa yang diperintahkan oleh Raja Firaun pada itu, dan dia juga sering melihat ada dewa-dewa di sana. Nah sekarang Tuhan Allah sudah mendengar jeritan bangsa Israel, maka Allah mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Nah, setelah mereka keluar, Tuhan lalu memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan sejak zaman Bapak Abraham, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak, untuk mencapai tanah Kanaan itu tidak terus langsung sampai, tapi bangsa Israel harus melewati bermacam-macam kota dan bermacam-macam juga rintangan. Tapi Musa karena dia orang yang taat kepada Allah, dia selalu mengandalkan Allah. Ada apa-apa dia selalu bertanya kepada Allah, sehingga Tuhan selalu berkati Musa untuk memimpin bangsa Israel sampai nanti
menuju tanah Kanaan. Nah, anak-anak, sekarang setelah bangsa Israel berjalan terus, sampailah bangsa Israel di suatu tempat yang bernama Gunung Sinai. Nah, apa rencana Tuhan setelah sampai bangsa Israel di Gunung Sinai ini? Rencananya adalah Tuhan akan memberikan 10 perintah, ya, atau 10 hukum Taurat. Tidak hanya itu saja, anak-anak, juga perintah-perintah yang lain. Karena apa? Karena selama berada di perbudakan bangsa Israel, dia tidak mengenal apa-apa perintah Allah dan apa harus aturan-aturannya harus diikuti. Pada hari itu, di sini Tuhan Allah ingin menata kehidupan bangsa Israel supaya dia lebih taat berbakti kepada Allah. Nah, maka Musa lah yang nanti akan diutus untuk menerima 10 perintah Allah itu. Nah, lalu Musa naik ke atas gunung. Nah, tadi untuk apa tuh anak-anak naik ke atas gunung? Yaitu menerima 10 perintah Allah atau 10 hukum Taurat. Nah, 10 hukum Taurat itu ditulis dalam 2 loh batu. Nah, ini namanya 2 loh batu. Nah, ini isinya adalah 10 perintah Allah. Nah, dan ini nanti harus ditaati oleh bangsa Israel. Anak-anak, Musa untuk menuju ke Gunung Sinai itu perjalanannya tidak mudah, tidak bisa cepat, lama. Coba anak-anak pernah naik Gunung Tidar enggak? Kan tidak langsung langsung naik toh, mesti melalui terap-terapan untuk sampai ke Gunung Tidar. Nah, begitu juga Musa, dia harus berjalan terus sampai ke atas gunung. Nah, setelah sampai di atas gunung, nanti Musa akan menerima 10 perintah Allah. Tetapi sebelumnya, nanti setelah nanti Musa berada itu, siapakah yang memimpin bangsa Israel? Karena mereka sudah biasa dipimpin. Nah, lalu Musa menyuruh Harun, kakaknya, untuk memimpin bangsa Israel selama Musa berada di atas gunung. Jadi bangsa Israel ditinggalkan, masih ada pemimpin. Maksudnya apa? Supaya bangsa Israel itu ada yang mengarahkan, ada yang memberikan peringatan kalau mereka tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Harunlah yang sekarang diberi tugas. Musa berkata, Harun, kamu harus memimpin bangsa, karena aku akan menerima 10 perintah Allah. Nah, anak-anak bagaimana? Musa sekarang sudah naik ke atas gunung. Sudah naik. Nah, Musa di atas gunung Sinai itu lama sekali. Karena apa? Karena dia harus bersejarah dengan Tuhan Allah. Dan Tuhan Allah sudah berkehendak bahwa Musa menerima tidak hanya 10 perintah Allah saja ini dalam 2 loh batu, tapi juga Allah akan berikan peraturan-peraturan yang lain supaya tadi seperti saya katakan, bangsa Israel hidupnya tertib sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, karena Musa lama di atas gunung, nah, bangsa Israel kemudian apa? Kan dipimpin oleh Harun. Ya menunggu. Coba anak-anak, kalau menunggu itu waktunya gimana? Sedang apa susah temen? Mesti menunggu 1 menit, sepertinya 1 jam, ya kan? Nah, begitu juga yang dirasakan oleh bangsa Israel. Pak Musa kok lama banget ya? Nggak turun-turun. Sampai capek mereka. Bangsa Israel mendirikan kemah-kemah di kaki Gunung Sinai. Mereka menunggu dan menunggu. Kok nggak turun-turun Bapak Musa? Nah, kalau tidak turun, itu apa? Lalu bangsa Israel ini perwakilannya berkata kepada Harun yang pertama, Pak Harun, buatkanlah patung anak lembu emas untuk kami. Nah, ini yang pertama begitu, anak-anak.
kehadiran. Terus yang kedua juga, ya aku setuju, karena Bapak Musa sampai sekarang belum kembali kepada kita, dan kita juga tidak tahu apakah Pak Musa itu masih hidup atau mati. Nah, ini yang kedua berkata, wah, lalu dia, wah betul itu, setuju. Kita tidak perlu menunggu Bapak Musa kembali. Pokoknya buatkan patung untuk kami, akan kami jadikan Allah. Jadi manusia ini akan mengakukan Tuhan Allah dari patung tadi yang mereka minta. Dan yang keempat juga gitu, ya aku setuju gitu. Wah, dan mereka pokoknya setuju aku dibuatkan patung. Nah, anak-anak, bagaimana hal? Setelah Harun mendengar permintaan bangsa Israel yang begitu, Harun tidak bisa tegas. Dia tidak seperti Musa memberi bahasa tegas. Harun orangnya lemah. Nah, karena dia orangnya lemah, akhirnya apa? Menuruti apa permintaan bangsanya. Ya sudah. Sekarang kumpulkan emas-emasmu, baik untuk berupa anting-anting ya. Pokoknya emas-emas yang kamu punya, kumpulkan. Sudah kamu kumpulkan, nanti kita akan lebur, kita akan jadikan sebuah patung. Nah, patung tadi diberi nama patung anak lembu. Anak-anak, mengapa dikatakan patung anak lembu, Mas? Tahu nggak? Nah, bentuknya patung itu anak lembu. Tahu anak lembu? Mesti tahu. Kemudian bahannya ini dari emas. Coba anak-anak, emas kok dipakai patung ya? Bukannya untuk perhiasan tubuh, untuk buat patung. Nah, itu tadi sudah jadi. Nah, seperti ini bentuknya. Wah, bangsa Israel bangga sekali, senang, permintaannya dituruti oleh Harun. Kemudian ini apa nih di bawah ini? Ini namanya mezbah. Mezbah itu untuk apa? Untuk mempersembahkan korban. Nah, Harun membuatkan mezbah untuk mempersembahkan korban. Nah, dengan setelah jadi, besokan harinya mereka mengatakan, besok adalah hari raya Tuhan. Nah, inilah besok yang memimpin, mengumumkan, inilah kalau kita yang memimpin keluar dari Mesir. Dan salah anak-anak, yang murid bukan ini, tapi Tuhan Allah. Memang Tuhan Allah tidak kelihatan, tapi Tuhan Allah selalu hadir, selalu memberkati, selalu menyertai perjalanan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tidak menyadari seperti itu. Sekarang baru tinggalkan Musa, dia sudah bingung. Dia tidak sabar menunggu kedatangan Musa dari Mesir. Dibuatnya. Nah, itu apa? Anak-anak. Mereka besokannya mempersiapkan diri untuk mengadakan pesta, merayakan katanya hari raya Tuhan, mengadakan pesta, minum-minum, makan-makan. Tidak cukup itu saja, mereka menari-nari sambil bersorak-sorak. Wah, bahkan mungkin sampai ada yang mabuk. Kenapa? Karena mereka menganggap, wah ini sekarang Tuhan saya, ini Allah saya, ini Allah. Nah, ini apa? Nah, setelah mereka berjoget-joget, menari-nari di atas gunung Sinai. Nah, Tuhan Allah ketika berbicara dengan Musa, Tuhan Allah mendengar, bangsaku mereka melakukan tidak sesuai dengan kehendak. Mereka sudah melanggar perintah. Mereka sudah membuat Allah untuk menggantikan aku. Musa, coba dengarkan apa yang dilakukan oleh bangsa. Ternyata bangsa sudah menyembah patung anak lembu.
mereka sudah menduakan aku. Nah, karena mereka sudah berbuat dosa, aku akan mendatangkan malapetaka. Mereka nggak mengatakan hukuman. Nah, orang bersalah itu mendapat hukuman. Nah, bagaimana? Jadi Musa kemudian waktu Tuhan, tolong ampunilah dosa bangsa kami. Orang-orang yang Tuhan tidak mengampuni. Tapi Tuhan tetap supaya bangsa Israel bertobat, tidak menuruti kemauan sendiri. Nah, kemana? Setelah mereka Musa mendengar mereka sudah joget-joget, sudah makan minum makan. Nah, Musa turun dari Sinai. Tetapi ternyata mereka tidak memperhatikan Musa, karena mereka sudah bersenang-senang menyembah patung itu, sehingga tidak tahu. Nah, dalam perkemahan suatu hubungan yang meriah demi apa? Nah, Musa itu, Musa, bukankah itu suara berapa? Bukankah itu suara? Oh tidak, itu bukan suara dengan orang tidak, tapi adalah mereka sedang menyembah patung. Mereka sudah melakukan itu. Dan anak-anak akan melakukan. Begitu Musa yang di depan mereka, jualah batu tadi yang bersama tadi. Ini Tuhan Allah sendiri yang menulis dan bersama. Lalu untuk menulis di sini, kemudian jual batu tadi, Musa karena dia marah melihat bangsanya, itu dipecahkan. Setelah itu patung tadi yang mereka sembah ini ambil, kemudian dihancurkan. Dan dihancurkan digiring sampai habis, sampai halus. Lalu abunya itu dicampurkan ke air. Setelah dicampurkan ke air, lalu orang sekarang yang joget-joget yang menyembah minum. Marah. Kamu sudah mengerti kan? Ini kamu harus menanggung akibatnya. Kamu harus menanggung akibatnya. Musa dekati Harun mengatakan, kamu tidak mendengarkan perintahku. Mengapa kamu biarkan bangsa Israel menyembah? Mereka sudah berbuat dosa. Mengapa kamu tidak memperingatkan mereka bahwa Tuhan Allah tidak mau dibuatkan, Tuhan Allah tidak mau disembah dengan perantara dalam kesempatan kami tidak bisa berbuat. Kemudian tahu bersalah, anak-anak, ternyata di sini bangsa Israel tidak setia, tidak mau berjuang untuk setia kepada Tuhan. Dia lebih tertarik kepada jual-jualan. Sering melihat beberapa orang yang melakukan tertarik, yang tidak kelihatan, tidak melihat yang kelihatan. Nah, ini mereka melanggar. Anak-anak, saya ingat Allah menginginkan kepada umat menyembah dan pasti kepadanya tidak boleh menggunakan benda itu apapun. Kita langsung memohon kepada Tuhan. Itu yang dilakukan. Karena apa? Karena Allah tidak mau kita sakit. Tidak mau.
Allah juga punya sifat cemburu. Itulah saya melanggar tenggat waktu. Nah, anak-anak kita pun juga harus demikian. Kita harus tetap setia kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Orang yang setia kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati. Nah, anak-anak pernah nggak merasakan godaan untuk tidak berbakti kepada Tuhan? Contohnya, hari ini kita kan ibadah sekolah minggu, walaupun ibadahnya di rumah, tapi kemudian ada teman datang, Ani, ikut yuk main, kita kan hari minggu, yuk main yuk. Nah, gimana sikapnya? Bagaimana sikap untuk berjuang setia kepada Allah, untuk berbakti beribadah pada hari ini, walaupun hanya lewat online di rumah? Bisa tidak? Apakah kamu ikut main? Nanti aja lah, atau tidak usah, kan tidak ada yang melihat, Tuhan tidak melihat. Nah, apakah seperti itu? Nah, disinilah anak-anak kita harus berjuang, harus bisa berjuang untuk setia kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Pada hari Minggu kita tetap sekolah minggu, karena kan tidak lama sekolah minggu, baru 1 jam. Nah, itu selesai ibadah sekolah minggu, anak boleh lalu bermain, boleh mengadakan kegiatan apa saja. Yang penting hari itu kita sudah mengumpulkan waktu untuk Tuhan, waktu untuk beribadah, waktu untuk menghina Tuhan. Nah, yang setia kepada Tuhan, taat berbakti kepada Tuhan, pasti hidupnya akan diberkati. Anak-anak yang masih sekolah, belajar di rumah, harus rajin berdoa. Sampai rajin berdoa, harus juga rajin membaca firman Tuhan. Nah, ini adalah makanan rohani bagi kita. Jiwa kita, hati kita butuh makanan. Makanannya adalah firman Tuhan. Supaya apa? Kalau ada godaan yang akan membuat kita tidak setia kepada Tuhan, kita bisa melawan, kita bisa memperjuangkan kesetiaan kita pada Tuhan. Tetap berbakti. Nah, supaya kita tetap setia pada Tuhan, caranya bagaimana? Kita rajin berdoa. Rajin tadi membaca firman Tuhan. Nah, dua-duanya ini sudah kita lakukan, saya percaya percaya hidup kita mesti akan damai, tentram, kan diberkati oleh Tuhan. Juga dalam sekolah, walaupun hanya belajar di rumah, kamu mesti akan menjadi anak yang pintar, ambil yang pandai. Sehingga apa yang anak-anak cita-citakan untuk masa depan nanti mesti akan tercapai. Nah, begitu anak-anak sudah jelaskan. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus tetap setia, tidak boleh menduakan Tuhan, tidak boleh berdoa atau menyembah Tuhan dengan benar-benar berada. Langsung berdoa pada Tuhan, mohon supaya kita diberi kesehatan pada saat ini, diberi kepandaian, sehingga apa yang anak-anak citakan Tuhan akan memberkati, akan terwujud. Nah, itu anak-anak cerita hari ini. Kemudian percaya Tuhan, kamu mesti jelas sudah mengerti apa toh yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak. Ya, selamat menunaikan ibadah dan juga selamat untuk apa kita selalu berjuang setiap hari. Tuhan akan memberkati. Itu adik-adik, anak-anak ceritanya. Nah, setelah tadi kita mendengarkan cerita dari Made nanti juga akan memberikan tugas. Nah, untuk adik-adik yang dari TK sampai kelas 3 mewarnai saja. Nanti ada gambarnya, nanti bisa dibuka.
Nah, kemudian ada di angka 4 sampai 6. Nanti Bu Made akan mengirimkan sebuah lagu. Ya, coba nanti tebak judul lagunya apa. Dan itu potongan-potongan itu tolong disusun kembali supaya membentuk sebuah lagu. Ya adik-adik, terima kasih. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman. Ajarlah kepada kami untuk kami setia berbakti kepadamu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami bisa menghadapi godaan-godaan yang akan membawa kami untuk tidak setia kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami, selalu menuntun kami, sehingga kami hari lepas hari di dalam menghadapi hidup ini, kami boleh tetap taat dan setia kepada Engkau. Hanya Engkau sajalah yang harus kami sembah, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang di rumah tadi sudah mendengarkan cerita Bu Made ya. Ceritanya tadi tentang apa? Ayo diingat-ingat. Tadi ceritanya tentang apa? Berjuang untuk tetap setia. Nah, Bu Made tadi sudah memberikan aktivitas. Tolong aktivitasnya dibuat di rumah. Bagi anak-anak yang masih kecil yang belum bisa membuat sendiri, bisa dibantu. Kakak boleh, mama papa boleh, atau kakak juga boleh. Nanti kalau sudah selesai, Bisa difoto, dikirim ke WA grup Plengkung Kids Station. Biar Biar apa? Biar bisa dilihat sama teman-teman yang lain bisa melihat yang selama ini belum mengirimkan, nanti bisa ikut mengirimkan. Ya. Selanjutnya kita mau apa Mbak Amel? Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang tadi sudah disiapkan. Ya, siapkan persembahannya. Kita akan iringi persembahan kita dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Nah, sudah dikumpulkan persembahannya. Saat ini persembahan yang sudah dikumpulkan tadi akan kita aturkan kepada Tuhan dalam doa. Nah, kita mau berdoa apa saja Bu Warsi? Doa persembahan, doa syafaat, doa Bapa kami, dan diakhiri dengan doa penutup. Siapa yang akan membawakan doa kali ini Mbak Amel? Doa kami akan dibawakan oleh Bu Sri Sugiyarti. Monggo Bu Sri. Anak-anak, marilah kita berdoa untuk mempersembahkan persembahan yang baru saja kita kumpulkan dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami anak-anak sekolah minggu menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan puji syukur serta terima kasih. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak menghaturkan persembahan yang baru saja kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini
dapat digunakan dalam kegiatan pelayanan sekolah minggu di GKJ Bengkong. Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi anak-anak yang masih melakukan segala kegiatan serta aktivitas dari rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan sertai di dalam melakukan semua kegiatan tersebut. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang mana pada saat ini masih menghadapi berbagai macam persoalan, berbagai macam tantangan, terutama yaitu menghadapi COVID-19. Kiranya Tuhan beri kesehatan bagi para medis di dalam melakukan tugasnya. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan beri kesehatan dan semangat di dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami terima pada saat ini. Semoga firman ini menjadi pegangan di dalam kehidupan kami beserta anak-anak sekolah minggu di GKJ Bengkong. Tuhan, banyak sekali dosa serta kesalahan yang setiap saat kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuninya. Sempurnakanlah Tuhan doa yang jauh dari sempurna ini. Semua ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang di rumah, kita tiba di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Ingat pesan dari Bapak Ibu Guru bahwa kalau tidak perlu, anak-anak tidak usah keluar rumah. Kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah, apa yang harus dilakukan, Mbak Amel? Jangan lupa pakai masker. Ayo, siapa yang suka lupa pakai masker? Siapa yang suka malas? Nah, mulai hari ini nggak boleh malas keluar rumah pakai masker. Anak-anak harus tetap semangat, belajar di rumah, sekolah minggu dari rumah, bermain-main juga di rumah. Jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap hari. Dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker dan cuci tangan yang bersih setiap dari luar. Kita akan menyanyikan lagu untuk yang terakhir. Lagu apa? Bapak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.